Halo semuanya, perkenalkan nama saya Justin Landru. Hari ini kita akan bahas tentang perbedaan utama dua strategi penyawalan yang sangat penting dalam sistem operasi multi-level. Yang pertama, multi-level queue scheduling atau MQ, dan multi-level feedback queue scheduling LFQ. Yang pertama, multi-level queue adalah jalur yang tetap. Contohnya, bayangkan ini Anda pergi ke bank, ada dua loket. Loket pertama itu loket prioritas tinggi untuk nasabah cepat, loket kedua itu prioritas rendah untuk urusan yang lebih lama. Pengelompokan yang ini dibutuhkan proses berdasarkan sifat sejak awal. Proses interaktif masuk loket tinggi, proses batch yang butuh untuk masuk ke waktu loket rendah. Aturan kuncinya tuh kita tidak boleh pindah. Sekali Anda masuk ke loket rendah, Anda harus menunggu di sana meskipun loket tinggi itu sudah kosong dan hanya untuk sementara. Kelebihannya tuh penjadwalan ini jadi lebih sederhana. Sistem hanya perlu melihat antrian mana yang prioritas yang tinggi dan memiliki kekurangan, yaitu ini adalah masalahnya. Jika loket tinggi terlalu ramai, nasabah di loket rendah bisa menunggu sangat lama. Inilah yang kita sebut starvation. Karena proses tidak fleksibel, sistem tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang nyata. Multi-effort feedback atau queue, contohnya tuh seperti jalur adaptif. Semuanya itu berawal pada proses baru. Siapapun dia dalam masuk antrian paling atas atau prioritas tinggi, mereka diberi jatah waktu kecil, misalnya 5 detik. Sistem berkata, ayo kita buktikan kalau kamu proses yang cepat. Mekanismenya itu sepertinya jika proses selama dalam waktu 8 detik itu dianggap ramah CPU, ia akan dipertahankan di atas, memastikan respon cepat setiap kali ia kembali. Proses lambat CPU itu akan terjadi jika proses tidak selesai dalam waktu 8 milidetik. Menyimpulkan bahwa itu waktu yang lama, proses itu diturunkan ke antrian berikutnya. Dengan prioritas lebih tinggi, ini memastikan proses itu tidak rakus makan CPU dan terus-menerus memotong giliran proses interaktif. Lalu, antrian paling bawah yang memiliki waktu yang lama terakumulasi di antrian paling bawah, yang mungkin berjalan di first come first serve agar mereka bisa lebih menjalan lama tahan gangguan, mengatasi starvation. Dengan begitu asing. Dan berikut kelemahan terbesar MQ adalah kurangnya fleksibilitas dan potensi starvation. Jika antrian prioritas tinggi terus-menerus memiliki proses yang baru, proses antrian berikut prioritas rendah mungkin tidak pernah dapat giliran eksekusinya. Sistem tidak memiliki mekanisme untuk memberikan kelonggaran kepada proses yang terperangkap di prioritas rendah, meskipun proses tersebut telah menunggu berjam-jam. Nah, hal ini akan mengakibatkan kekakuan yang membawa masalah serius. Bayangkan skenario starvation. Jika ada aliran proses interaktif yang konstan dan tidak terputus, antrian prioritas tinggi terus-menerus memiliki proses baru, dan proses antrian rendah mungkin tidak akan pernah dapat giliran diskusinya. Mungkin tidak akan pernah diskusi, mereka kelaparan sumber daya CPU karena terus menunggunya. Nah, ketidakmampuan itu akan mengakibatkan sulitnya mengakses data tersebut. Dan dalam proses beradaptasinya ini, kita perlu beradaptasi pastinya. Jika proses yang batch melawalnya CPU pun tiba-tiba teralih fungsi menjadi sering melakukan I/O, sistem tidak bisa menaikkan prioritasnya. Sistem hanya memperlakukan sebagai proses CPU bound
berprioritas rendah, padahal perilakunya sudah berubah. LQ memberikan solusi sederhana cepat dari sudut overhead, tetapi ia gagal dalam hal keadilan dalam beradaptasi dinamis terhadap lingkungan kerja yang berubah-ubah, sehingga akan mengganggu proses antrian tertinggi yang diberikan dengan kuantum waktu yang kecil, misalnya 4-8 milidetik. Sekian dari saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.